Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar pemirsa Kakak Media dimanapun kalian berada? Senang sekali bersama aku Vira dapat berjumpa kembali tentunya dalam acara kesayangan kita, Retas Rencang Komunitas. Nah, pemirsa Kakak Media, di era digital seperti sekarang ini, pergaulan mahasiswa semakin kompleks. Tapi hari ini kita akan membahas satu komunitas yang hadir dengan cara yang unik dan tentunya menarik. Mereka menyebut diri sebagai mahasiswa Stay Halal, sebuah komunitas yang berangkat dari keresahan sosial, terutama tentang pentingnya menjaga diri, hati, dan pergaulan. Lewat akun Instagram @mahasiswa_stayhalal, komunitas ini menyuarakan pesan moral, dakwah ringan, serta menghadirkan konten yang relate banget dengan kehidupan mahasiswa, tidak menggurui, dan justru membumi dan menyentuh hati. Nah, siapakah sosok di balik komunitas ini? Apa saja kegiatan dan pesan yang ingin mereka sebarkan? Yuk kita sambut langsung narasumber kita pada segmen kali ini. Halo Oke, Kak, halo Kak. apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. Iya, baik. Oke, mungkin boleh perkenalkan dulu namanya siapa, oke, terus asal kampusnya, mungkin bisa prodinya juga, oke, dan peran kakak di komunitas mahasiswa Stay Halal ini apa Kak? oke, siap. Sebenarnya untuk dari kampus sih dari teman-teman semua udah tahu ya kok saya kampus mana itu. Sangat terkenal ya Kak? Enggak sih, lebih tepatnya UGM, Oke, oh. Universitas Gandenman. Oh iya. Karena saya berada di Fakultas Syariah yang Hmm. Gandenman. Oh iya 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 iya. Benar. Oke, nama saya Alvenda. Sering teman-teman menyebutnya Alven gitu atau Al gitu Oh, panggilannya. oh. Lebih simpelnya. Saya kebetulan dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah ya, Kak. Asal saya dari Mojokerto. Jadi saya Mojokerto. di sini tuh perantauan gitu. Perantau. Oh iya sama seperti Oh saya juga. sama. Oke. Sama ternyata. BTW ini apa kos atau gimana Kak? Oh iya, saya domisili kos sih. Kos ya. Betul. Kosnya di mana kalau boleh tahu? Eh di Gang 1 di belakang Pondok Alfat gitu. Oh gitu. Oke Betul. oke. Dan untuk perannya Kakak di komunitas Stay Halal? Oh iya. Kebetulan saya peran di KMS saya. KMS itu Ya, apa kalau boleh tahu? singkatannya. Singkatannya. Oh, itu Singkatan dari komunitas mahasiswa Stay Halal. oh, Tuh. jadi kayak anggotanya gitu atau gimana? Kebetulan saya foundernya. Oh, foundernya. Oke Betul. oke oke. Cuman untuk secara kepemimpinannya saya lempar ke teman saya gitu. Gitu. Oke. Wah, Betul. jadi pemirsa Kakak Media, kakaknya keren banget ya. Jadi Vira ini makin penasaran nih sama komunitas mahasiswa Stay Halal. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan ya Kak ya. Oke, boleh langsung ke pertanyaan. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, apa tujuan utama dibentuknya komunitas mahasiswa Stay Halal nih Kak? Seperti yang tertulis pada bio nih. Aku juga penasaran banget sih bionya tuh kayak ya gimana gitu ya. Iya. Oke, nah sebenarnya itu kan di bio-nya itu kan terbentuk karena keresahan tidak punya ayang kan. Iya, benar. Oke. Itu sebenarnya keresahan dari saya dan juga teman-teman saya gitu. Karena nggak punya ayang. Nice, Oh, betul. oh gitu. Awalnya Awalnya. gitu. Gitu. Karena dari mungkin dulu itu kita itu menyebutnya Jones ya. Jonas. Jomblo ngenes gitu. Oh, iya. Iya, betul. Akhirnya dari kita itu kayak pengen nih buat komunitas yang dimana mewadahi orang-orang yang sefrekuensi, yang nggak punya ayang gitu. Oh, jadi terkhusus untuk yang nggak punya ayang aja gitu ya. Nice, betul. Karena kadang kita kan kalau kumpul dengan teman-teman yang punya ayang kan waktu nongkrong itu kan ada yang kayak teleponan sama ayangnya itu sehingga kayak di hati itu kayak Nyesek gitu ya. iya nyesek banget gitu ya. Iya. Heeh. Jadi tujuannya adalah untuk hanya kayak gimana ya? Oh. Kayak ingin kumpul-kumpul aja gitu Kak. Mm-mm. Untuk menghormati yang nggak punya ayang gitu ya Kak ya. Betul. Oh, oke. Heeh. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke.
Mengapa komunitas ini menggunakan kata stay halal nih Kak? Mungkin ada filosofinya atau gimana gitu? Oke, nah, ya, oke, kita nggak menjudge ya bahwasanya kayak menjudge orang-orang yang punya pacar Iya. ya, karena ya mungkin udah tahu ya, udah gede-gede semua Iya. ya, jadi kayak udah ngerti hukumnya. Cuman kalau stay halal itu lebih sebenarnya kan untuk menarik branding aja gitu. Untuk Nah, kayak senang-senang gitu aja gitu ya Kak? karena stay halal itu kayak bener-bener apa ya? Benar-benar halal. Heeh. Salah satunya itu benar-benar kayak wow gitu, lebih Hmm. menarik orang-orang supaya lebih apa ya, melihat lah dan ingin Iya iya. gabung gitu. Mm. Nah, Oke. Selanjutnya pertanyaan ketiga nih Kak. iya. Apa saja kegiatan yang biasanya diposting di akun Instagram mahasiswa Stay Halal ini? Itu lebih dominan kemana gitu? Mhm. Kalau ke aku sih lebih ke apa ya, edukasi sama informasi sih dan Informasi. hiburan gitu. Gitu. Nah, Jadi pokoknya campur aja gitu ya Kak ya? heeh, Oh, betul. oke Soalnya oke. kalau kita edukasi itu nanti malah kayak nggak Monoton gitu ya? monoton, nggak ada hal yang menarik gitu. Benar benar Heeh. benar benar. Jadi kayak diselebi kayak hiburan atau Hiburan. kata-kata yang membuat orang tertarik Oh gitu. iya iya benar 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 Heeh. benar. Oke, mungkin kita ke pertanyaan yang selanjutnya, Oke, pertanyaan yang oke. keempat. Siap. Nah, siapa target audiens utama dari akun ini? Misalnya mahasiswa atau Mhm. mungkin remaja-remaja muslim atau mungkin bebas gitu, Kak? Eh, Kalau dari teman-teman kita sepakati ya, itu targetnya itu mahasiswa UIN Kediri ini. Uin Kediri Heeh, saja. betul. Karena kita kan rata-rata ini kan Gen Z ya, yang Mm-mm. dimana terkenal dengan rawan terkena mental health gitu. Oh iya, Mm-mm. semua mahasiswa kayaknya iya ya, Mas ya. Nice, Benar. betul. Nah, makanya dari adanya komunitas mahasiswa Stay Halal ini buat teman-teman yang dimana mungkin ya kayak hidupnya kesepian, terus sering terkena mental health gitu, atau yang Jonas-Jonas, Hmm, Jumlah tadi gitu. Eh, supaya ada tempat lah, wadah di mana untuk teman-teman. curhat gitu ya. Nice, betul, Untuk oh curhat gitu. Bahasanya ini nih tempat di mana eh, orang-orang yang nggak punya pasangan ya, secara tidak resmi kan ya, mm-mm. yang tidak punya pasangan tapi merasa keren gitu. Nah, Mm-mm. kadang orang kan ingin punya pacar itu kan hanya butuh validasi gitu. Gitu ya, Mas ya. Iya, rata-rata temanku tak tanya tujuanmu pacaran itu apa sih? Rata-rata bingung ya, hanya event-event tok gitu. Oh, Heeh. bahaya ya kalau misalkan kayak gitu ya Iya sih, sebenarnya. betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Oke. pertanyaan yang kelima, bagaimana akun ini membangun engagement dengan pengikutnya, Kak? Oh gitu ya. Yang awal-awal dulu sih pasti ya, supaya lebih untuk awal membangun itu dari teman-teman saya sendiri itu saya suruh follow. Oh, Awal-awal dulu. Ya meskipun nggak banyak sih, belum sampai 1.000 followernya, cuman kan ya alhamdulillah lah udah cukup udah. kan, ya udah ratusan gitu. Artinya kan ya dari teman-teman ini juga banyak yang mensupport juga ya, meskipun hanya nggak sebanyak apa ya target gitu. Tapi Hmm, alhamdulillah kan udah lumayan gitu ya, udah Kak ya. lumayan gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Heeh. Apa makna dari kutipan yang di bio itu tuh anu ya, kayak itu sebenarnya buatnya iseng atau memang kayak untuk memotivasi diri gitu? Itu gimana, Kak? Oh iya iya iya. Jadi sebenarnya ya di bio ya keresahan karena tidak terbentuk, eh, Terbentuk karena iya keresahan tidak terbentuk punya karena ayah. ya tidak punya ayang. Ya sebenarnya iya sih betul karena kita dari teman-teman saya itu kebetulan tuh sama-sama tidak punya eh, Pasangan. pasangan gitu. Yang dimana sebenarnya bisa dikatakan pengurusnya itu kan Hmm. ada 4 ya teman saya itu. Ada yang namanya Zam, itu yang Jones banget itu, yang dulu pacaran akhirnya ditinggal nikah. Oh, wah, Ya, kotek banget ya. iya betul. Terus ada teman saya yang namanya Reno itu
sebenarnya dulu itu dekat dengan orang gitu. Hmm. Makanya dia kebetulan saya jadikan ketuanya supaya untuk biar sungkan gitu Hmm. menjauhi orang yang didekati gitu. Hmm. PDKT lah, masih Mm-mm. PDKT. Terus ada juga yang namanya Topa, itu ya sama kasusnya, kayak habis putus dari pacarnya. Hmm. Sehingga saya itu kayak ini kayak buat wadah ini keren gitu. Akhirnya saya Bikin. rembukan ya dengan orang empat itu tadi untuk membuat sebuah komunitas yang dimana namanya KMS ya, Komunitas Mahasiswa Stay Halal UIN Kediri. Sekarang UIN ya. Iya, sekarang Nah, udah win ya. iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Konten seperti apa yang paling banyak mendapati interaksi dari pengikut akun mahasiswa Stay Halal? Itu lebih dominan yang mana sih yang biasanya orang-orang itu seneng gitu, Kak? Oh iya. Dari teman-teman itu yang saya lihat dari engagement postingan itu lebih banyak ke kayak hiburan sih sebenarnya gitu. Karena aku juga itu bikin kayak podcast kecil-kecilan Hmm, gitu hmm, untuk hmm. mewadahi, Iya, iya, iya. meskipun pakai alat seadanya ya. Itu supaya kayak ya itu kayak dari mewadahi teman-teman, kayak buat wadah untuk apa ya, mengeluarkan unek-uneknya Hmm, gitu. hmm. Tuh, kadang kan orang itu kan butuh didengar gitu. Iya benar. Nah, tuh. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya lagi Oke. Kak, dari 40 postingan yang ada, Hmm. jenis konten apa yang paling sering muncul nih? Video atau foto atau mungkin reels? Tapi menurut aku juga lihat-lihat sih Kak, sempat Iya. kepo-kepoin gitu kan, kayaknya reelsnya itu yang podcast yang kecil-kecilan itu loh Kak. Oh iya, itu sih Mm-mm. ya. Mm-mm. Ya. Ya lebih ke reels sih. Lebih ke reels, berarti Betul. fokusnya ke reels gitu ya Kak ya? Sebenarnya. Cuman kan dari keaktifan sosial medianya untuk per hari ini agak kurang gitu. Hmm, Karena dari teman-teman saya ini kan sudah fokusnya sudah eh, terbagi nih ya, terbagi. untuk terbentur dari tugas-tugas kuliah lah atau kesibukan yang lain. Sehingga untuk keaktifan di sosial media itu kurang. Kurang gitu Cuman ya. kalau untuk segi kegiatan kumpul-kumpul Hmm. itu masih Masih gitu. aktif ya. Masih aktif Oke. per hari ini. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Oke. siapa saja yang tergabung dalam komunitas mahasiswa Stay Halal ini dan mungkin bagaimana caranya kita biar bisa gabung di komunitas ini, Kak? Iya, oke. Eh dari orang-orang yang gabung alhamdulillah ya cukup banyak ya. Tapi mungkin untuk per hari ini masih cowok-cowok aja Masih gitu. cowok. Iya. Sebenarnya kan target saya itu kan untuk semua kalangan antara mahasiswa dan juga mahasiswi gitu. Artinya kita nggak ada gender di dalamnya itu. Semua kita wadahi. Dan ya mungkin ini langkah awal untuk dari teman-teman ya, teman-teman mahasiswa yang benar-benar stay halal. Iya. Apalagi kita basicnya UIN gitu Iya ya, benar-benar. kita dipandang dari masyarakat itu kan eh, ahli agama ya, meskipun ya Karena ada win-nya ya. iya betul. Benar-benar. Nah, artinya ya kita harus menjaga alma mater kita lah itu setidaknya. Nah, Betul. gitu. Oke. Dan untuk cara gabungnya mungkin bisa DM aja sih Oh, sebenarnya. berarti gak ada syarat-syarat gitu nggak ya, Kak? Enggak Jadi sih. langsung kayak masuk aja gitu ya. Mm-mm, Oke, 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 oke. betul gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Komunitas ini tuh Kak, apakah hanya terbuka untuk mahasiswa dari kampus Mm. atau umum atau mungkin bisa dari komunitas-komunitas kampus-kampus lain, mohon maaf. Mm-mm. Mungkin kayak kampus apa tapi berbasis UIN juga itu boleh nggak Kak? Oh gitu. Misalkan ada yang kayak, Uh, ya aku pengen gitu iya, kan. Biasanya kan orang-orang kan kayak FYP gitu iya. kan. Terus tuh kayak, iya aku kok ini kok seru ya, kepengen apa boleh Hmm, gitu. Tapi dia dari luar UIN Syekh Wasil. oke. Eh untuk hari ini mungkin kita fokuskan di Win Kediri UIN aja Kediri gitu. aja. Karena target kita masih belum untuk mewadahi teman-teman ya di kampus kita sendiri. Makanya mungkin fokus dari komunitas ini adalah untuk mewadahi sementara ini ya. Ini sementara ini untuk kampus yang ada di sini kita sendiri, alma mater kita sendiri gitu. Jadi hanya terkhusus untuk UIN Syekh Wasil Kediri aja ya kan ya? Betul nih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke. Bagaimana akun ini membangun branding komunitas yang religius
Hmm. tapi tetap santai dan relevan untuk anak muda. Gimana, Kak? Betul. Ya kadang gitu sih. Kita sesuaikan ya. Kita kan harus menyesuaikan zaman kan. Apalagi sekarang itu kan lagi marak dengan outfit outfit culture Nah, gitu kan iya ya. benar. Artinya mungkin kita menyesuaikan lah ya. Apalagi kan kalau di sosial media itu kan ada dakwah sing culture itu loh, Ustadz Mm-mm. culture gitu. Heeh, Dakwanya di coffee shop gitu. heeh. Ya artinya kita harus menyesuaikan lah Mm-mm. dengan apa ya, Gen Z saat ini gitu. Mm-mm. Kayak mungkin kita buat kegiatan kayak kajian kecil-kecilan di cafe gitu Mm. dengan outfit yang eh, sebagaimana anak muda Gen Z pada Iya, umumnya tapi gitu. isinya tetap isi yang religius dan Nice. relevan gitu ya, Kak ya. Betul. Oke. Cuman kayak covernya aja yang beda Covernya gitu. aja, ah ya Kita biar bungkus dengan heeh. menyesuaikan. Mm-mm. eh, Menyesuaikan dengan zaman sekarang gitu ya. Betul, betul, betul. Oke, udah nggak kerasa nih Kak, kita udah ke pertanyaan yang Wih, terakhir. udah terakhir Iya, aja ini. karena kita saking asiknya ini Oke. kan, jadi kita nggak kerasa udah pertanyaan terakhir aja Iya, nih. iya, iya, iya. Oke, nah untuk pertanyaan yang terakhir, Mm-mm. apakah akun ini memiliki strategi khusus dalam membuat konten yang viral atau relatable di kalangan mahasiswa nih Kak? Oke. Untuk per hari ini mungkin ya masih belum saya fokuskan kan, karena saya juga eh, fokus saya juga banyak gitu Iya. antara untuk ini kan akhir udah semester tua nih ya, yang dimana kita juga jangan sampai lali dengan kuliah Iya gitu. benar. Artinya saya juga takut terlena sebenarnya, Iya. kayak lebih nyaman di luar kampus daripada untuk mengurusi tugas akhir saya skripsi itu. Artinya ya mungkin pelan-pelan sih, dan saya harap eh, dari komunitas ini tuh apa ya, beregenerasi gitu, artinya bukan sampai stop di generasi angkatan saya tapi ada yang meneruskan di angkatan bawah saya gitu, sehingga dari komunitas mahasiswa stay halal ini memunculkan ya mahasiswa mahasiswi yang berreligius gitu, apalagi kita eh, berbasis universitas Islam gitu. Mm-mm. Itu sih. Oke, Hmm. baik. Sebelum kita mengakhiri nih Kak ya, Oke. mungkin ada best advice nih Kak, atau nasihat Oke. atau yang pesan-pesan gitu kan ya untuk Oke. disampaikan kepada para mahasiswa terkhususnya di UIN Syekh Wasil Kediri ini Oke. yang sedang mencari arah pergaulan sehat dan berbasis Islami. Betul. Boleh nih? Oke. eh Closing statement ini ya. Iya, Oke, oke, benar. Mungkin siap. bisa kata-kata hari ini gitu. Saya lebih mengutip itu sih dari wakil wali kota Kediri saat ini sih, Gus Kowim gitu. Itu menurut saya relate dengan apa yang di komunitas Teh Halal ini. Gus Kowim itu pernah dawuh ya, bahwa eh, di saat kita tua nanti itu gambarannya ialah pada saat kita muda, sekitar umur 19 sampai 29 tahun. Artinya eh, masa tua kita itu tergantung gambaran di umur kita saat ini, antara 19 dengan 29 tahun. Maka dari itu saya berharap dari teman-teman semua ya, kita sekarang kan ini statusnya masih belajar kan. Artinya kita harus menggali sebanyak mungkin pengetahuan dan juga pengalaman gitu, supaya nanti kita tidak menyesal di hari Benar kelak banget. nanti Iya, gitu. benar. Mungkin itu sih. Mungkin itu aja ya, Kak. Closing statement dari Oke. saya gitu. Luar biasa, luar biasa sekali Oke. ya. Oke, dari bincangan kita hari ini, kita belajar bahwasannya komunitas seperti mahasiswa Stay Halal ini adalah fase di tengah hiruk pikuk dunia kampus dan media sosial. Tapi bisa santai, tapi punya nilai yang kuat, tetap relate, tapi juga sangat-sangat berdampak. Oke, saya Selvira Diva Ardinda beserta narasumber dan seluruh tim Retas pamit undur diri sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat menjadi mahasiswa yang aktif, produktif, dan tetap stay halal. Oke. Tetap saksikan Retas Rencang Komunitas di Kakak Media Media Kampus UIN Syekh Wasil Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.